آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Kenapa sampai enggak melakukan perintah Allah? Saking senang aku. Kalau sedang sholat itu saya merasakan nikmat sekali sholat itu. Kenapa? Saya merasa menghadap kepada Allah. Saya merasa depi dengan Allah. Saya merasa matur tentang mengira nikmatnya setengah mati itu dekat kelas tinggi. Paling tidak kita beribadah. Kenapa sampai melakukan perintah Allah? Saking ingin swarga. Egois tepat egois. Secara syariat tidak mengganggu dan tidak membatalkan amaliyah kita, ibadah kita, tidak semacam itu. Sing paling bahaya, kenapa sampai sholat? Ben dikatakan khusyuk, ben dikatakan hebat, itu yang kemudian tidak boleh. Itu sia-sia amalnya. Dan itulah penyakitnya hati. Bukan hanya sholat dinilai dibalik sedekah nilainya, kadang-kadang ingin dipuji, ingin dikatakan kaya, ingin dikatakan dermawan. Itu yang kemudian tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan oleh agama. Kenapa? Karena tujuan semacam itu dapat membatalkan amal. Baca dengan amal hadin ampel 10 juta cerita orang mau. Ojo sampai banyak satu orang, aku ingin ngampir. Alhamdulillah saya bisa meletakkan di celengan itu 10 juta. Kalau ganjaran itu hilang. Jadi kalau digaris bawahi bahwa la yantahi anil khairi hatta yamutah fayadkhulul jannah. Jadi orang mukmin itu yang dimaksud ghayatan lis-sab'i, gak kenyang-kenyang orang Islam itu, gak leren-leren, gak puas-puas orang mukmin itu dalam kebaikan. La yantahi, tidak mari-mari, gak selesai alil khairi, selalu berbuat kebaikan hatta yang mutah hingga wong iku mukmin iku meninggal. Wa yadkhulul jannata, maka dia masuk surga bima tasabba fi hayatihi, sebab yang dilakukan pada masa hidupnya minal amali sholihi, dari amal-amal baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang seperti yang pernah saya sampaikan, manusia itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatimi. Baik tidaknya pekerjaan atau seseorang itu tergantung pada amal terakhirnya. Terus bagaimana? Itu semua adalah berkat kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak baik, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah. Ada seorang hamba padahal nakal, mursal, mabuk, mencuri dan lain sebagainya, tapi dia dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah menjadikan dia mengutus seorang malaikat, mengutus malaikat untuk mendampingi beliau yang sedang mursal itu, yang dikehendaki baik oleh Allah. Maka Allah melalui malaikat itu memberikan petunjuk kepada dia, sehingga 1 tahun sebelum meninggal dia sudah berubah menjadi orang yang baik hatta yakuna khairu ahayinihi, sehingga dia pada masa akhirnya dikatakan oleh masyarakat sekitar adalah orang yang mati dalam keadaan baik. Itu dikehendaki baik oleh Allah. Semoga dikehendaki baik. Amin Allahumma. Kalau sebaliknya, bila Allah berkehendak tidak baik kepada seseorang, walaupun sejak kecil sarungan istilahnya, surbanan, ibadah lengkap, tapi Allah berkehendak jelek kepada dia, dalam artian dari sisi amaliyahnya sudah banyak yang gak benar, sampai akhirnya menjelang wafatnya dia keluar daripada jalur agama, sehingga dia meninggal dunia naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang sangat
kita takuti, walaupun ibadah sejak kecil sekalipun beribadah terus, tapi ternyata matinya atau meninggalnya dalam keadaan suul khotimah, itu udah hampir katanya anak-anak sekarang itu pahalanya habis, dosanya masih ada dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah, dan amal-amalnya rotok dan hilang tanpa ada sisa sedikit pun karena dia mati dalam keadaan suul khotimah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang namanya orang mukmin di sini Nabi menyatakan tidak akan kenyang, tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah puas dengan adanya kebaikan. Itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang baik. Terus saya gitu aja. Nemen besok-besoknya gak usah berbuat baik, tidak mungkin semacam itu. Maka Nabi menyatakan la yasba, orang bakal kenyang sapa mukminun. Di orang bakal puas seorang min khairin saking kebagusan hatta yakuna muntahu al-jannah, sehingga akhir daripada pekerjaan mukmin itu adalah surga. Yang haji ingin haji lagi, yang umroh ingin umroh lagi. Tapi hati-hati umrohnya Pak, dan ini banyak orang yang dipulangkan gara-gara syarat-syaratnya tidak dibenarkan, padahal sudah ada wanti-wanti dari pemerintah dan kerajaan Saudi jangan melakukan hal semacamnya. Yang terjadi banyak dipulangkan padahal sudah ada di Madinah. Itu namanya takdir tidak berpihak pada kita. Entah namanya bisa apa, tapi Bapak Ibu monggo umpama nanti kita ditakdirkan haji atau umroh, monggo jangan jalur yang sah menurut agama, yang sah menurut kedua pihak negara, Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi harus diikuti. Sebab Bapak Ibu, kalau tidak mengikuti aturan negara, baik negara Indonesia atau Kerajaan Saudi, berarti kita melanggar aturan syariat. Berarti tidak boleh. Itu bisa jadi mengganggu kemabruran hajinya, tidak bisa mendapat ilmu haji yang mabrur gara-gara mengikuti aturan yang tidak benar. Saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, panjenengan kok menawa mangke panjenengan ditakdirkan haji atau umroh, Kerajaan Saudi itu melarang membawa air zam-zam dari Masjidil Haram. Enggak boleh. Diselipkan dan diselipkan dalam serbannya sampai memang di kamar dikumpul oleh 10 jerigen digawa muli. Itu nyolong. Kenapa Allah dikatakan nyolong? Gak boleh oleh pemerintahan setempat, oleh kerajaan setempat membawa air dari luar Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram itu hanya air musabbal lil surbi, disediakan untuk minum saja di sana, bukan dibawa keluar. Kalau dibawa keluar nggak boleh Pak aturannya. Kalau sudah tidak boleh sampai maksa, berarti kasarannya nyolong. Sampai tidak cukup maaf. Tidak cukup mencuri di Indonesia, sampai nggak mencuri di Masjidil Haram. Itu tanpa nemen Pak. Katanya kiai saya di pondok itu, Masjidil Haram itu si gede tutur pahalanya saja yang berlipat ganda. Dosane ya lek ngelakoni dosa di Masjidil Haram juga berlipat ganda dosanya. Nah, Kiai sepuh namanya Kiai Hasani di Sidogiri dibilang begini, saudaranya 5, yang 1 perempuan. Kata beliau, sing untung adikku ini loh gak tahu haji. Loh, kan itu keliru Pak ya. Sing untung adikku sing wedok ini loh gak tahu Mekah. Oh ya, lama ya. Iki berarti gak tahu gawe dosa di Masjidil Haram katanya. Untung adikku sing akeh, naca adikku ini semari haji kabeh iki. Bilang statementnya bilang, dikira sampai sing berlipat ganda di Mekah di Madinah itu ada ibarat namanya pahalanya. Dosane juga berlipat ganda Bapak Ibu. Kata beliau seperti itu. Sing untung adikku gak tahu haji, berarti gak tahu gawe dosa di Masjidil Haram jari. Jadi oleh karenanya ya saya juga diwanti-wanti semacam itu. Kalau memang gak boleh ya janganlah khawatir mengganggu kemabruran daripada ibadah kita. Solo-solo mengumpulkan uang, setelah dikumpulkan kemudian antri sekian tahun, ternyata sampai di sana cara-cara yang tidak benar, aturan yang tidak dibenarkan dilakukan sehingga mengganggu kemabruran. Jujur-jujur mawon, mending
walaupun roto elek sampai di Masjidil Haram foto-fotoan Masjidil Haram guys, kirim sebelah. Ada yang tiktokan sih roto mending Pak, asalkan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh pemerintah kedua belah pihak. Panjenengan TikTok ya nyemen deh TikTok yang Masjidil Haram. Tapi kalau sekiranya dah mengganggu kebahuran karena dia tidak mengikuti aturannya, ya mending itu daripada yang cara yang tidak dibenarkan oleh aturan agama dan pemerintah atau kerajaan. Oleh karenanya, monggo nanti kalau panjenengan ditakdirkan umroh atau haji, ikutilah aturan yang benar, jangan sampai mengikuti aturan yang salah. Seperti apa yang salah? Saya tidak bisa menyampaikan mana yang salah. Yang penting jangan sampai mengikuti tidak mengikuti ketentuan visa yang ini tidak boleh, udah tidak boleh, jangan nawar. Jangan menyelinap-nyelinap dari belakang, janganlah. Salah habis rekoso, kan duit tempat tinggal di sana. Sekarang Bapak Ibu orang masuk ke Arafah dengan Mina atau Muzdalifah itu ada namanya smart card. Dulu tasreh. Sekarang ada lagi seperti panjenengan dulu ketika musim Covid dulu, kalau di mall kali menunjukkan kartu. Kalau tidak pernah maka dia tidak boleh masuk. Begitu juga sekarang dengan cara-cara yang lebih canggih lagi, panjenengan orang yang haji atau umroh harus memegang atau mengeluarkan smart card seperti KTP bentuknya mungkin, sehingga kalau digeser dia bisa masuk kan ada tanda di sana. Kalau kita yang ilegal tentunya tidak punya smart card itu, sehingga otomatis tidak bisa masuk. Sedangkan al-hajju Arafah, bahwa haji atau harus ada dan menginap di mabit di Arafah. Selanjutnya kena adab boleh. Tapi kalau Arafah ditinggalkan maka tidak sah. Kalau tidak sah ya sudah tidak sah. Jadi Bapak Ibu lagi yang perlu diperhatikan, mumpung eling panjenengan nanti kalau haji atau umroh, haji ulamanya karena ada Arafah. Arafah itu tanahnya luas, tapi saking banyaknya jemaah maka luas sampai mobil keluar Arafah. Kita harus tahu mana batas Arafah. Jangan-jangan panjenengan ketika masuk ada tenda dikira Arafah, padahal bukan Arafah. Maka kita harus masuk ke tanah Arafah untuk sebagai bukti amabit di sana. Kalau tidak, maka tidak sah walaupun sudah melakukan ibadahnya. Sekali lagi semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa ke Mekah dan ke Madinah. Artinya maupun dengan cara haji atau umrah, mudah-mudahan takdir ada pada kita. Sebab orang haji dan umrah itu bukan urusan uang Bapak Ibu, urusan takdir. Masih sampai tidak punya uang, kalau takdir makan maka berangkat. Pasti nggak punya uang, asalkan ada takdir pasti berangkat. Sebaliknya punya uang tapi tidak punya takdir ya nggak bisa berangkat. Amin Allahumma. Quran Nabi Umamah talan diriwayatkan saking Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala andika sapa Rasulullah fadlul alimi amal abidi ka fadli ala adnaku. Fadlul alimi keutamane wong kang alim alal abidi ngatasi wong kang alim, wong kang ora alim. Abid ini ada yang mengatakan memberikan arti orang yang bodoh gitu. Orang kang sing alim dibandingkan dengan orang yang enggak alim, kafadli ala adnakum, koyo keutamaanku kata Nabi. Dibandingkan ala adnakum, dibandingkan orang-orang yang paling rendah di bawah itu. Salawat Rasulullah dibanding orang sing rendah jauh sekali. Itu perumpamaan Rasul, orang yang alim itu dibandingkan dengan orang lain yang tidak alim gitu mawon kesannya atau alis. Bukan dibandingkan dengan orang yang bodoh. Maka bagaikan keutamaan Rasulullah dengan orang-orang yang paling bawah derajatnya. Saking pentingnya, saking utamanya ilmu. Sehingga walaupun ilmu itu coro yang punya ilmu itu orang yang masih muda, tetap lebih utama di hadapan manusia, di hadapan Allah, lebih utama daripada orang yang mensewu, lebih tua umurnya, maka lebih mulia adalah orang yang punya ilmu. Summa qala Rasulullah maka nuli-nuli dawuh sapa Rasulullah ing pangandikan
innallaha wa malaikatahu 'alas samawat. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah wa ahlas samawati lan penduduk langit wal ardi lan penduduk bumi hatta namlata hingga semut fi juhriha ing dalam lengi. Leng itu apa ya? Lubangnya semut wa hatta hutalan hingga iwak laut la yasalluna yakni maca selawat sapa kabeh mangiku malaikat penduduk langit penduduk bumi ala muallimin nasi ngatasi biro-biro wong kang ngajari menungso annasa muallimin ala muallimin nasi ngatasi biro-biro wong kang ngajari menungso al khaira ngajari api. Ngajari bagus ini Pak, tidak harus Pak Kiai, tidak harus Pak Ustadz. Panjenengan punya cucu umurnya 3 tahun, 3 itu ditulurin, ngambilnya dengan tangan elek. Kata sampean, tangan Nabi ganti. Itu bagus, kebaikan yang diajarkan kepada orang lain. Tangan Nabi diganti. Akhirnya dia menjadi kebiasaan karena diajar oleh panjenengan, bapaknya, ibunya. Anak itu bisa menjadi kebiasaan tangan kanan yang digunakan. Itu pun termasuk al-khair, kebaikan. Apalagi mengajari ilmu, ngajari kebagusan pun, orang yang mengajar kebagusan akan diberi Allah dan malaikatnya. Dan penduduk langit itu tentunya para anbiya, para nabi-nabi yang soleh-soleh itu. Jadi memang ada yang mengatakan beliau-beliaunya ada di atas langit katanya. Akan tetapi caranya membaca selawat, memberikan selawat kepada orang yang mengajari baik kepada manusia itu macam-macam. Kalau Allah membacakan selawat kepada orang yang mengajar kebaikan, bukan Allahumma sholli dan sebagainya, tapi wa iya rahmat itu, sholawat itu minallahi rahmatun. Kalau dari Allah akan memberikan rahmat. Berarti yang dikatakan Allah mengucapkan sholawat kepada orang yang telah mengajar kebaikan, berarti Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang yang mengajar baik kebaikan itu hal yang di luar secara letterlek di kitab atau adat atau sopan santun yang diajarkan kepada anak-anak kita. Kailo itu kaoleh itu coba katanya orang Madura itu. Coba kaoleh itu diajarkan kebaikan itu kepada orang lain sehingga orang lain tahu yang sebenarnya, yang secara akhlak itu, sehingga dia bisa melakukan itu, termasuk orang yang mengajari kebaikan. Bukan hanya Pak Kiai, bukan hanya Pak Ustadz, bukan hanya guru dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang mengajari kebaikan kepada orang lain, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Makrunatan bita'dimin, dengan disertai dengan keagungan. Jadi Allah memberikan pernyataan kepada orang yang telah mau mengajarkan kebaikan akan memberikan rahmat dan kasih sayang. Kalau di hadis yang lain itu, kalau manusia atau orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang, maka la yu'adhibuhu abadan. Orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka Allah tidak akan menyiksa selamanya. Ya Bapak Ibu, ya, jaminan yang sangat hebat sekali. Wa minal malaikat istighfarun, sedangkan selawat dari para malaikat, bukan Allahumma sholli ala seperti itu juga. Tapi kalau dari malaikat istighfarun berupa istighfar. Jadi malaikat memintakan istighfar, memintakan ampun kepada orang yang mengajar kebaikan. Panjenengan jangan kaget, aku gak bisa ngajar kitab, saya tak bisa ngajarkan Al-Quran. Tidak harus Al-Quran dan hadis, tapi panjenengan bisa ngajarkan adiknya, istrinya, keluarganya, cucunya, anaknya diajarkan baik dengan akhlak yang mulia. Itu pun juga tergolong pada orang yang mengajar kebaikan. Sudah, Allah, malaikat. Wa minal mu'minina, dan sholawat dari orang mukmin, tadarru'un wa du'a'un, berupa tadarru'un dipilih kepada Allah, wa du'a'un
berupa doa. Panjenengan yang mengajarkan kebaikan pasti mendapatkan doa daripada sesamanya, dari orang-orang yang baik. Bahkan kadang kalau kebaikan itu dirasa pada seorang, orang lain mesti bilang, ya Allah mudah-mudahan panjang umur dia. Kenapa? Dia suka mengajarkan kebaikan. Itu pasti terjadi dan mesti kita dapat. Jadi kembali bahwa yang dimaksud mengajarkan kebaikan itu bukan hanya mengajarkan caranya sholat, bukan hanya mengajar caranya puasa, tapi juga pokok mengajar kebaikan, utamanya masalah akhlak yang mulia diajarkan kepada orang lain, termasuk orang yang mengajarkan kebaikan. Bapak Ibu, ucapan orang sepuh, orang tua kita itu adalah kitab yang dibahasakan menurut bahasa beliau. Lihat orang duduk di depan pintu, ojo suka duduk ngarpi lawang, kailo, coba gitu ya. Padahal itu asalnya hadis Nabi didengar oleh orang tua kita. Ojo nyapu bengi-bengi le kailo. Itu sebetulnya ada hadisnya, aturan dari Nabi. Kata Nabi, ya kawal dulu sama berapa Victory, awakmu ojo pernah duduk atau duduk di jalan atau duduk di depan pintu. Itu yurisul fakroh, marakno kasuke-suke. Dibahasakan oleh orang tua sampean kadilo, coba nak gitu ya. Asalnya yurisul fakroh. Dengan jangan meninggalkan sampah di rumah, nginep semalaman. Ada sampah di rumah dalam keranjang sampah, tidak sampai buang. Itu katanya Rasulullah, yurisul fakroh marakno fakir kaiso suki-suki. Jadi panjenengan jangan sampai ada, kadang saya pribadi kadang-kadang sampah hati buah. Jadi karena Nabi ojo buah, ojo mau nginep no apa sampah di rumah semalaman. Ada lagi untuk ibu-ibu, kata Nabi ojo ninggano kora-kora semalaman. Kadang-kadang kora-koranya umur belum dino sampai weceng nyala-nyala ngorek. Enggak kora-kora itu enggak boleh Bu ya. Jadi ojo sampai nginep kora-kora ya, biar lancar rezeki sampai. Jari ini Rasulullah Muhammad SAW. Bahasanya ibu panjenengan dia kaila lendo kora-kora itu apa kora-kora namanya ya? Piring yang perabotan dapur yang belum dikora itu. Kaila lendo itu sampai kora itu. Seperti itu bahasa mereka itu mungkin dari kiainya dulu, karena mereka tidak mengerti bahasa Arab, maka kiai panjenengan, kiai orang tua kita itu menjabarkan dengan bahasa mereka. Haram, tidak ngerti haram. Marano fakir, tidak ngerti. Saya ngerti kailo, katanya rematur juga gitu ya. Itu bahasa mereka ke kita. Orang dulu dibilang kailo itu takutnya setengah mati. Sekarang kalau dibilang haram, ditawar, ono enggak ulama asing memperbolehkan. Sing ono leren. Kalau bilang haram, madzhab sapa itu? Adakah kira-kira madzhab lain yang memperbolehkan? Kadang-kadang sing ngoten. Tapi kalau orang dulu, jangan jauh panjenengan aja. Kalau orang tuanya enggak bilang kaila, terus koyo lebih teko haram gitu ya. Haram koyo. Sekarang itu bilang haram enggak oleh itu. Ya madzhab sapa itu? Kira-kira ada imam lain yang memperbolehkan? Sing nawar. Kalau dulu begitu bilang kaila, seakan-akan seperti lebih dari haram seperti itu. Itu bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa beliau orang-orang tua kita seperti itu. Yang mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan bukan hanya langit dan hatta namlata, sehingga semut yang di liangnya itu juga ikut turut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Wahatal hud, dan sehingga juga hewan-hewan di dalam di dalam laut, di sungai itu semua ikut mendoakan orang yang seperti itu, mencari ilmu, mengajarkan ilmu seperti itu mendoakan semut. Artinya gambaran seperti itu adalah hewan di darat. Kalau hud itu gambaran hewan yang di laut. Semua Allah, malaikat, ahlu penduduk langit dan penduduk bumi, tentunya para waliullah, dan semut artinya mewakili daripada hewan darat dan hewan laut, semua mendoakan baik kepada orang yang mengajar dan kepada orang yang belajar ilmu.
Amin Allahumma amin. Tempoh hari itu disinggung, dijelaskan bahwa orang yang belajar ilmu itu bukan hanya orang yang paham tentang ilmu kemudian diamalkan. Orang yang belajar ilmu tidak paham, ya tentunya karena tidak paham tidak mengamalkan, pahalanya sudah lebih daripada ibadah-ibadah yang lain. Dari utamanya karena memang modal ibadah yang baik itu adalah harus mempunyai caranya atau ilmunya beribadah. Apapun berbuat atau melakukan satu tujuan maka harus tahu caranya dan ilmunya. Seperti ibu-ibu caranya membuat donat katakannya, itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nggak jadi donat Pak. Jadi bubur paling ya. Orang yang membuat apa saja isi rumah maupun apa itu harus ada ilmunya. Apalagi masalah ibadah harus ada ilmu. Sehingga jelas sekali bahwa orang yang alim itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak alim. Satu cerita bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada setan dua, ada yang gemuk, ada yang kurus. Di dalam itu masjid itu ada orang yang ibadah, satunya untuk ada yang tidur. Ditanya oleh Nabi, apa kan menurutku kategori orang itu? Katanya yang kira-kira di dalam itu ada orang yang sedang ibadah, anggap sholat lah. Yang satunya tidur. Di luar ada setan nggak mau masuk ke dalam, mau menggoda nggak mau. Satunya gemuk setannya itu, yang satunya kurus. Kira-kira yang gemuk punya siapa Pak? Apakah pilih orang yang sholat, apa pilih orang yang tidur, yang gemuk? Atau setan yang kurus itu kira-kira setannya siapa? Apa setannya orang yang sholat, apa orang yang tidur? Ternyata yang gemuk itu, setan itu miliknya orang yang sholat, yang ibadah. Sedangkan yang kurus itu milik orang yang tidur itu. Setelah dilihat ternyata si tidur itu orang alim. Tidurnya dilihat, aku tak turu saiki ben engko tangini tahajud di rodo awal. Dan tidurnya bernilai ibadah dia. Maka ketika tempoh hari ada makan yang telah saya sampaikan melalui hadis ini, orang yang makannya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, setan yang panjenengan gak ikut makan, otomatis kurus. Ketika mau makan Bismillahirrahmanirrahim, setannya gak ikut makan. Ketika panjenengan mau tidur, Bismillah mau tidur, setannya gak ikut tidur. Kalau makan gak usah Bismillah, kemudian tidurnya gak pakai Bismillah, ya setannya melok turu, melok mangannya gemuk. Kenapa kamu tidak menggoda orang yang tidur itu? Itu biarkanlah dia tidur. Sebab kalau tidur diwoco kabeh ibu katanya. Si istighfar, si dzikir, si Al-Qur'an, jangan mending turu aja dari selamat aku. Jadi gak repot menggoda. Tapi kalau dia nanti tidurnya bangun, diwoco kabeh tahajudnya, sholat, maka nanti rekoso bisa. Seperti itu artinya Bapak Ibu bahwa ibadah yang kita lakukan, yang kebaikan-kebaikan seperti tadi itu banyak penyakitnya. Monggo sarang-sarang menghindar dari penyakit. Apa penyakit amal? Pingin dipuji, pingin dikatakan hebat, pingin dikatakan wah dan sebagainya. Wah ikut sering nang apel, ayo, telinganya tambah lebar, kepala tambah besar. Diuji dengan itu. Kalau kiai saya yang di Madura itu Bapak Ibu, kalau cung oleh awakmu menit dilem wong, kalau diambil orang, dipuji orang, hatimu ngomong la khairu illallah, tidak ada kebaikan kecuali Allah. La khairu illa minallah, tidak ada kebaikan kecuali memang dari Allah. Saya nggak ada apa-apanya, suruh tampik semacam itu. Jadi biar tidak merusak ibadah yang kita lakukan, bahwa kebaikan yang ada pada kita adalah karena semata-mata karena Allah berbuat kepada kita, dalam artian memberikan keutamaan kepada kita daripada yang lain, sehingga kita bisa beribadah untuk lebih baik lagi. Jadi istilahnya jangan mau berhenti, tidak tampil jangan, tapi ditoto. Jangan sampai merasa lebih putih daripada orang yang tidak menampil. Saya mohon maaf. Ini demi keselamatan amalia kita, sehingga amalia kita bisa diharapkan
Bapak Ibu, nanti amal itu di akhirat berupa menungso datang kepada kita. Siapa kamu? Saya adalah amal panjenengan selama di hidup. Saya telah berbuat dan melakukan amal sehingga saya datang kepada sampean ini adalah untuk memberikan pertolongan kepada ini. Jadi ada semacam cerita seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berjuang beribadah, tapi mari kita sambil lalu dibersihkan hati. Jangan sampai ingin dipuji orang lain, tapi karena karena memang Allah memberikan kepada kita keutamaan untuk beristiqomah sehingga kita bisa ada nilai lebih di dunia sampai di akhirat. Tolong mari kita jaga bersama daripada penyakit hati. Jangan sampai terlintas di hati merasa lebih baik, merasa lebih putih dan sebagainya. Itu namanya penyakitnya hati itu. Ya, orang namanya berusaha. Katanya kiai saya itu mau ibadah itu foto bedakan. Ya kadang oleh badi, kadang-kadang oleh rugi. Mosok badi ini mengalahkan mosok badi itu atau rugi terus kan mungkin Pak ya. Jadi mungkin pertama kali mohon maaf ya. Kita mungkin agak ria, ingin dipuji satu kali, dua kali, mungkin dalam satu bulan satu kali yang ikhlas. Katanya Kiai Nawawi Sidogiri itu dengan satu kali yang ikhlas bisa mulai bisa diterima oleh Allah. Pokoknya maju aja lah. Itulah kehendak baik Allah kepada kita sehingga kita bisa beristiqomah ibadah di rumah, lebih-lebih ibadah di masjid yang mulia ini. Semoga amalia kita semakin meningkat, amin. Semoga ketakwaan kita semakin meningkat dan semoga diselamatkan dari penyakit hati. Walaupun sing ngomong kalau kadang-kadang ya namanya hati itu seakan-akan merasa lebih baik yang mendengar dari yang mendengarkan. Padahal tidak mesti Pak. Kadang yang lebih mulia adalah panjenengan yang mendengarkan. Kadang-kadang seakan-akan lebih apik sing moco seakan-akan. Tapi kadang penyakit orang lain di hati. Makanya dikatakan qalbun karena apa? Ditakolubiha katanya. Dikatakan hati kan hati itu karena berbalik-balik. Kadang ikhlas, kadang enggak. Dengan harapan mudah-mudahan kita amal yang kita apa yang kita lakukan bernilai ikhlas karena Allah. Amin. Hadis berikutnya Nabi Ad-Darda dari Abi Darda radhiyallahu anhu mungkin ridha subhanallah Abi Darda kalau ngendika Abi Darda yang pengandikan sami itu Rasulullah. Sami itu tahu dulu sapa insun Rasulullah. Yaqulu halidawu sapa Rasulullah man salaka tariqan. Enggak sampai hadam ini panjang tapi tak perlu baca sebagian aja. Man salaka tariqan man utawi sapane wong iku salaka lamun ngambah berjalan tariqan pada satu jalan ia bertagi kang nyupri fihi sapoman di ing dalam tariq ilman ing ilmu sahalallahu moko gampangaken subhanallahu maring man salaka tariqan ing dalan ilal jannati maring swarga. Pak panjenengan yang di rumah engko aku nang ngampil barang maghrib aku tak ngurung pengajian dulu sampai isya sampai berangkat dari rumah. Sampai berangkat dari itu berarti Allah menyatakan sahadallahu lakum wa jannah, berarti panjenengan telah menggampangkan jalan panjenengan menuju surga. Jadi kok cara singkatnya sampai berangkat dari rumah ingin mengaji itu sudah persekot mesen suar kaplingan di surga itu. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Itu kata Nabi. Bukan sponsor biar sampai sering aja tidak. Ini kalau panjenengan mengaji ya pahalanya diambil sendiri, bukan diambil orang yang membaca, tidak. Sekali lagi tetap amalnya panjenengan semua. Nabi menyatakan barang siapa yang dari rumah berangkat ke tempat ilmu, berarti panjenengan telah digampangkan oleh Allah jalan menuju surga. Bukan diribetkan kemudian sulit masuk surga, tidak. Berarti panjenengan kok cara singkatnya bahasa kuyonnya adalah panjenengan yang berangkat dari rumah untuk mencari ilmu di Ampel atau di mana itu berarti panjenengan sudah persekot mesen, kalau bahasanya booking sudah mesen tempat-tempat di surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah belajar dan belajar di mana saja
tambahkan ilmu kepada kita sehingga kita dalam ibadahnya selalu semakin lebih baik kembali dengan ilmu yang kita pelajari sesuai dengan perintah Rasulullah. Mencari ilmu itu sejak dari gendongan ibu, buayan ibu sampai ke liang lahat, baru kita di liang lahat sudah gak bisa lagi mencari ilmu. Artinya sepanjang kita masih hidup kita diwajibkan mencari ilmu. Tapi tolong Bapak Ibu, di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang mengkaburkan ilmu. Ada yang melalui kelompok-kelompok tersendiri yang fanatis, yang ekstrim menyalahkan orang lain seakan-akan membenarkan dirinya. Panjenengan tidak usah repot-repot, wis sampai ikut kiai panjenengan di kampung wis. Ada lagu gitu-gitu kok. Ada seorang yang membatalkan nasabnya Rasulullah, nasabnya para habaib, katanya putus. Gak usah ikut-ikut. Bapak Ibu, kemarin halnya Ki Abdul Alim di Sidogiri. Beliau putranya bilang, santri yang ikut-ikutan menganggap putusnya para habaib dengan Rasulullah, hapus kealumniannya, kata beliau. Diancam oleh Sidogiri yang ikut-ikut tentang Imaduddin itu, yang menyatakan putusnya silsilah daripada habaib di Indonesia kepada Rasulullah, cabutlah dia kealumniannya, berarti tutup santriku, kata Kiai Sidogiri. Meskipun sampai enggak saya ikut-ikut si dunia baru, katanya putus gak usah ikut-ikut, sampai usaha ibadah sing kusuk sing ikhlas pun niku usah enggak usah ikut-ikut. Sampai alumni sebesar pesantren Sidogiri itu menyatakan alumni yang ikut-ikut pada Imaduddin ikut memutuskan tentang nasabnya, intisabnya para habaib di Indonesia kepada Rasulullah, cabut kealumniannya, kata beliau. Berarti itu hal yang tidak benar. Katanya Kiai Miftahul Ahyar itu sing digoyak sekarang adalah para habaib, setelah berhasil adalah para ulama, setelah itu akan yang lain akan digoyang semua, kata beliau Kiai Miftahul Ahyar. Jadi semoga kita tidak ikut-ikut dengan kejadian yang ada sekarang. Sudah ibadah yang baik, jangan pernah mengusik orang lain putus kalau sopo jari. Yang penting kita berusaha ibadah kita semakin ikhlas, sehingga hidup kita tenang. Kalau ragu-ragu, sudah tak ragu-ragu. Sebab orang yang mengajarkan ilmu kitab-kitab di Indonesia adalah para Alawiyin. Ulama Sidogiri itu punya kiai-kiainya, kiai dari kiainya adalah Alawiyin. Sehingga ya seperti itu statementnya. Orang yang menggagalkan, menggugurkan atau memutuskan tentang sanatnya para habaib di Indonesia kepada Rasulullah, cabut kesatriannya, keamlunnya, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan iman kita tidak goyah dengan apapun yang terjadi. Mudah-mudahan iman anak-anak kita, cucu-cucu kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang tegar, iman yang kokoh, iman yang kuat, sehingga tidak gampang digoyahkan dengan suasana. Karena ke depan, 10 tahun ke depan adalah kita, wayah yang sudah mundur, anak kita yang tampil dalam hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Mudah-mudahan mereka, anak-anak kita, dibekali oleh Allah dengan ilmu dan akidah yang mapan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfadna min al-afati wal afat wa qubbat bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa zawjatina min al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa ila sabil khair. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anta musta'anu 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bil Fatihah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.